Apa takwa itu? Imtisalul awamirillah wajtinabun nawahihi. Yang dinamakan orang yang bertakwa adalah orang yang senantiasa sekuat tenaga untuk melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Imtisalul awamirillah, berusaha dengan sekuat tenaga untuk melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, wajtinabun nawahihi, dan juga berusaha dengan sekuat tenaga untuk meninggalkan seluruh larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tujuan daripada puasa adalah agar kita senantiasa bisa melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul habibun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Adik-adikku sekalian yang kami cintai dan kami banggakan, puasa adalah untuk membentuk pribadi yang bertakwa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Jadi yang diseru di sini adalah orang yang beriman, orang yang yakin, orang yang meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhannya. Orang yang meyakini rukun iman, maka merasa terpanggil. Apa panggilan Allah? Kutiba alaikumus syiyam, bahwasanya kita diwajibkan untuk berpuasa sebagaimana kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana puasa telah diwajibkan oleh orang-orang sebelum kamu, atas orang-orang sebelum kalian. Tujuannya apa? Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa la'allakum tattaqun. Tujuannya adalah untuk bertakwa, untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Apa takwa itu? Imtisalul awamirillah wajtinabun nawahihi. Yang dinamakan orang yang bertakwa adalah orang yang senantiasa sekuat tenaga untuk melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Imtisalul awamirillah, berusaha dengan sekuat tenaga untuk melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, wajtinabun nawahihi, dan juga berusaha dengan sekuat tenaga untuk meninggalkan seluruh larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tujuan daripada puasa adalah agar kita senantiasa bisa melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Namun banyak sekali orang yang berpuasa tapi dia hanya mendapatkan rasa lapar dan dahaga saja.
Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kam min shaimin." Betapa banyak orang yang berpuasa, laisa lahu min siyami. Namun mereka tidak mendapatkan apapun dari puasa yang dilakukan, illal ju', kecuali hanya lapar, wal atsi, dan rasa dahaga saja. Jadi yang didapatkan hanya lapar dan haus saja. Ini sangat sedih kita, adik-adik sekalian. Jadi adik-adik sekali, kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberikan pahala terhadap puasa yang kita laksanakan, perasaannya bagaimana? Tentu saja sedih. Bagaimana caranya biar kita dapatkan pahala dari puasa yang dilaksanakan? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Jadi, man shoma Ramadana, barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan, imanan, didasari dengan iman, wahtisaban, dan mengharapkan ridho dari Allah, mengharapkan pahala dari Allah, mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Artinya apa? Bahwa kita berpuasa di bulan suci Ramadan bukan saja hanya menahan lapar dan dahaga, tapi kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dosa-dosanya. Artinya kita bukan termasuk orang yang puasanya hanya menahan lapar dan dahaga saja. Jadi syarat kita, puasa kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, syarat kita dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka puasanya harus berdasarkan dengan keimanan. Yang pertama harus berdasarkan dengan keimanan. Jadi meyakini bahwa puasa ini merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi tidak cukup dengan beriman saja, harus didasari dengan wahtisaban. Artinya puasa kita harus didasari dengan mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang berpuasa didasari dengan ihtisab, maka ketika dia berpuasa akan meninggalkan perkataan-perkataan yang menyinggung orang lain. Kenapa? Karena akan membatalkan, akan menghilangkan pahala dari puasa yang kita laksanakan. Orang yang sedang berpuasa maka dia akan menghindari perkataan-perkataan yang kotor, perkataan-perkataan yang buruk, perkataan-perkataan yang kasar. Kenapa? Karena bisa membatalkan atau menghilangkan pahala dari puasa yang kita laksanakan. Orang yang berpuasa maka dia akan menghindarkan perkataan-perkataan yang sifatnya mengadu domba. Kenapa? Karena bisa menghilangkan pahala daripada puasa yang kita laksanakan. Orang yang berpuasa maka dihindarkan kata-kata perkataan yang sifatnya adu domba, sifatnya menjelek-jelekan orang lain, sifatnya membuka aib orang lain. Kenapa? Karena itu bisa membatalkan pahala daripada puasa kita. Ya, maka adik-adik sekalian, sayang apabila kita sudah menahan lapar dari pagi sejak subuh sampai nanti maghrib, kita menahan lapar dan haus, tapi kita hanya mendapatkan itu saja. Sayang, kita tidak bisa diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini sangat sayang sekali adik-adik sekalian. Maka jaga puasa kita, baik dari yang membatalkan puasa maupun hal-hal yang menghilangkan pahala dari puasa tersebut adik-adik sekalian. Dan alhamdulillah hari ini atau hari yang ke-6 merupakan fase pertama. Jadi Abu Hurairah radhiyallahu anhu membagi puasa itu dibagi menjadi 3 fase. Fase yang pertama 10 hari yang pertama disebut sebagai bulan yang penuh berkah dan rahmat. Ya, dari tanggal 1 sampai dengan 10 disebut dengan bulan yang penuh berkah dan rahmat. Memang 10 hari yang pertama ini adalah fase-fase yang sangat sulit. Kenapa? Karena kita masih beradaptasi yang sebelumnya
kita makan siang hari, minum siang hari, ada di sekalian jajan ya, tapi kita beradaptasi di 10 hari yang pertama, maka Allah akan turunkan keberkahan dan rahmatnya. Dan 10 hari yang ketiga disebut dengan bulan penuh mahfirah atau ampunan. 10 hari yang ketiga disebut dengan itqum minan nar, atau kita dijauhkan dari api neraka. Amin amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan kita semua bisa melewati fase-fase di bulan suci Ramadan yang intinya bahwasanya puasa kita adalah untuk mendidik kita, melatih diri kita, terutama untuk menahan hawa nafsu kita. Mudah-mudahan kita bisa melewati fase-fase ini sehingga apa yang menjadi tujuan dari ini membentuk pribadi-pribadi yang bertakwa kita akan peroleh dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Demikianlah sebagai bahan muhasabah, koreksi terhadap diri kita masing-masing. Mudah-mudahan kita bisa menjaga puasa yang baru memasuki fase yang pertama, dan insya Allah kita akan mendapat predikat Idul Fitri, yakni kembali kepada kesucian. Artinya dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan catatan puasa kita didasari dengan keimanan dan ihtisaban, mengharap ridho dan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.